Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, anugerah demi anugerah yang Tuhan karuniakan buat kami. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ratapan 1 ayat 7 sampai 9. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihatnya telanjang dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Di dalam dunia ada orang yang tadinya kelihatan punya jabatan, punya nama, hebat. Tapi karena moralnya gak benar, karena jalan hidupnya banyak tipu muslihat, akhirnya orang ini jatuh dan reputasinya hancur. Hati-hati saat kita menjalani hidup. Jangan sekadar saat ini sedang berada di atas, sedang top, sedang baik, lalu kita berpuas diri, tapi perhatikan juga bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Tanpa kita berjalan bersama dengan Tuhan, satu saat kita akan hancur. Ayat perenungan kita hari ini memperlihatkan bagaimana Israel jatuh, hancur karena dosa mereka. Kitab Ratapan yang kita baca, sesuai namanya, Ratapan, mengandung syair-syair kesedihan dan ratapan dari Nabi Yeremia. Karena apa? Karena penderitaan yang dialami bangsa Israel. Penderitaan yang terjadi karena pelanggaran orang Israel sendiri. Penderitaan karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan ada konsekuensi yang dialami orang Israel. Israel dulu jaya, dikatakan memiliki harta benda di ayat ke-7. Tapi kini mereka menjadi tawanan. Mereka jatuh dan hancur. Sebelum kehancuran, mereka berulang kali diingatkan melalui nabi-nabi. Jangan meninggalkan Tuhan. Malah menyembah berhala. Disuruh lakukan keadilan, tapi rakyat ditekan oleh penguasa. Ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, bahkan ketidakkudusan yang menghiasi bangsa Israel. Membaca kitab Ratapan ini mengingatkan kita bahwa jika kita hidup tidak takut akan Tuhan, maka kejatuhan akan mengintai kita. Kalau hidup seorang banyak tipu muslihat, menghalalkan segala cara mencapai tujuan, tidak punya moral kompas di dalam hidup mereka, maka Tuhan akan menyerahkan mereka pada kehancuran. Hidupnya gak akan pernah tenang, gak akan pernah damai. Ada orang semasa jayanya sangat sombong, menganggap dirinya di atas segala-galanya, gak mau bergantung pada Tuhan. Tapi satu titik akhirnya jatuh juga. Kalau sudah jatuh, orang-orang gak bersimpati padanya. Dia menjadi merana, dia menjadi sendirian. Jadi selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan, perhatikan langkah kita. Selalu ingat Tuhan atas setiap keberhasilan dan pencapaian yang kita miliki. Saya banyak mendengar kisah-kisah orang-orang yang tergelincir, jatuh karena kesombongan dan karena melupakan Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan atau punya kesulitan lalu mulai meninggalkan Tuhan, karakternya makin bertambah buruk, makin tidak punya belas kasihan, makin hancur-hancuran. Tapi Bapak Ibu Saudara, peringatan ini bukan untuk membuat hati kita tawar. Terkadang Tuhan juga memakai peristiwa-peristiwa yang kurang enak ini untuk menegur kita agar kita tidak bablas. Israel memang tampak mengenaskan, tapi mereka dihajar Tuhan
diperingati Tuhan agar mereka bertobat dan berbalik. Mereka tetap dipelihara Tuhan, tetapi mereka harus bertobat. Milikilah hati yang peka jika sudah mulai tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Apakah ada yang kita sembunyikan dari Tuhan? Dan berbaliklah kepada Tuhan, karena Dia mengasihi kita dan mau mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam kehidupan kami, seringkali kami bisa lupa untuk mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah renungan pagi hari ini mengajak kami untuk memeriksa keberadaan hati kami. Apakah kami mengandalkan diri sendiri atau kami tetap bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.